Jadi tidurnya orang yang berpuasa ibadah adalah bagi orang-orang yang memang dia telah sibuk dengan amal sehingga dia lelah, ataupun dia istirahat pada siang hari bulan Ramadan agar dapat bangun malam ibadah pada malam hari bulan Ramadan. Maka tidur yang seperti ini tanpa melalaikan kewajibannya untuk mempersiapkan amal, maka tidur ini dihitung ibadah. Ataupun misalnya ataupun orang-orang, nauzubillah min zalik, semoga kita terjauh darinya, orang-orang yang suka berbicara buruk, suka menggunjing, gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sobat KR sekalian, sekarang kita memasuki tanggal 2 Ramadan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, sholat malam kita Allah Subhanahu wa taala terima, menjadi bekal untuk kita kelak berjumpa dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai hadis yang kebanyakan orang ataupun ada sebagian golongan yang tidak setuju ataupun menganggap hadis ini adalah hadis palsu. Walaupun secara tingkatan hadis atau kekuatan hadis memang tidak berupa hadis yang sahih, ya. Yaitu hadis tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi saumun naim ibadah, wa somtuhu tasbih, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'af. Jadi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalnya dilipat gandakan. Nah, sebagian orang beranggapan ini hadis palsu, masa tidur saja dianggap sebagai ibadah. Maka kita akan baca di sini. Ternyata dijelaskan di dalam kitab Fatawi Ibnu Jibrin, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang mana memang hadis ini adalah hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, ya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, kemudian tidak disebutkan sanad atasnya yaitu sahabat, tapi langsung dari tabi'in kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi an Abdillah bin Abi Aufal As-Salami qol, nah seorang tabi'in berkata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang tabi'in meriwayatkan hadis Nabi tapi tidak disebutkan jalur dari sahabat. Mungkin ada seorang sahabat cuma tidak disebutkan. Ini hadis marfu namanya, hadis yang langsung diriwayatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kedudukan hadis ini ya dilihat, dia bukan berupa hadis yang palsu, ya, karena hadis marfu termasuk tingkatan ataupun kedudukannya masih dalam tingkat kedhaifan, ya. Walaupun kita katakan itu hadis dhaif, ya tetap saja yang namanya hadis, karena dhaif atau sahihnya hadis itu bukan dilihat dari hadisnya, tapi dilihat dari siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga hadis tersebut dikatakan sahih, sehingga hadis tersebut dikatakan hasan, dhaif ataupun yang lainnya, itu dikarenakan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja orang yang meriwayatkan ada kalanya dia thiqah, ada kalanya tidak thiqah. Akan tetapi untuk masalah tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ini para ulama sepakat tidur ibadah, ya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah apabila ketika dalam bulan Ramadan dia sibuk beribadah, baca Quran, sholat sunnah, kemudian dia lelah sehingga dia tertidur, maka tidur ini dihitung ibadah. Nah,
Akan tetapi bila dia tertidur ataupun dia tidur sengaja menghabiskan bulan Ramadan dengan tidur saja, bahkan melewatkan amalan-amalan fardunya, sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, nah itu bukan ibadah bagi dia. Justru itu dia mendapatkan dosa disebabkan dia lalai menunaikan kewajibannya. Jadi tidurnya orang yang berpuasa ibadah adalah bagi orang-orang yang memang dia telah sibuk dengan amal sehingga dia lelah, ataupun dia istirahat pada siang hari bulan Ramadan agar dapat bangun malam ibadah pada malam hari bulan Ramadan. Maka tidur yang seperti ini tanpa melalaikan kewajibannya untuk mempersiapkan amal, maka tidur ini dihitung ibadah. Ataupun misalnya ataupun orang-orang, nauzubillah min dzalik, semoga kita terjauh darinya, orang-orang yang suka berbicara buruk, suka menggunjing, gosip, ya, suka berbicara keburukan orang lain, suka ngerumpi mengenai keburukan-keburukan, berbicara kotor dan lain sebagainya, ataupun maksiat-maksiat lainnya, maka bagi orang yang tidak bisa meninggalkannya, ya, tidak bisa meninggalkannya, mau baca Quran malas, mau sholat apalagi, ya, mau sedekah pelit misalnya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini hidupnya penuh dengan kemaksiatan, maka tidurnya lebih baik daripada dia bangun. Nah, sebaliknya, kalau orang yang ketika bangunnya dia bisa baca Quran, bisa sholat, bisa sedekah, bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, kok dia tidur, maka tidurnya adalah kerugian bagi dia. Nah, walaupun katanya itu ibadah, tapi ada ibadah yang lebih utama daripada tidur. Jadi walaupun tidurnya orang yang berpuasa ibadah, tapi jangan kita habiskan bulan Ramadan kita yang katanya amal yang sunnah diberi ganjaran sebagaimana amal yang fardu. Amal yang fardu dilipat gandakan berlipat-lipat kali lipat, maka sungguh rugi bagi orang yang menghabiskan bulan Ramadan siang harinya, baik malam harinya bulan Ramadan dipenuhi dengan tidur saja. Jadi kita jangan terkecoh dengan hadis saumun naim ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Walaupun demikian, jangan kita habiskan malam Ramadan kita, jangan kita habiskan siang Ramadan kita hanya dengan tidur saja, tapi kita habiskanlah dengan amal-amal ibadah yang lebih utama, baca Quran, hataman Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang rugi menghabiskan waktu kita dengan tidur. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, hadis ini bukan hadis palsu, melainkan hadis ini adalah hadis marfu' dan kekuatan hadisnya adalah dhaif. Walaupun dhaif, ini tetap hadis karena yang dhaif adalah perawinya, bukan hadisnya. Wallahu a'lam. Jadi kurang lebih demikian untuk kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.